Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahyanudin dari Hukum Tata Negara A semester 6, nomor induk mahasiswa 1808206034. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai tugas dari mata kuliah Etika Profesi Hukum, saya akan memaparkan tentang kode etik profesi jaksa. Nah, sebelum masuk ke dalam kode etik profesi jaksa itu sendiri, kita perlu ketahui dan perlu memahami apa sih maksud dari kejaksaan itu apa, jaksa itu apa. Jadi kawan-kawan, pengertian dari kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntut umum serta melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dan menyelenggarakan ketertiban umum dan melakukan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang ditetapkan. Nah, serta wewenang lain itu berdasarkan undang-undang serta Pancasila. Jadi kejaksaan itu sendiri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara serta yang memiliki wewenang untuk penegakan hukum serta di bidang penuntut umum. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan atau jaksa harus menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam undang-undang serta Pancasila. Nah, keahlian teknis yang organisasi kejaksaan juga memiliki fungsi dalam kelancaran kejaksaan. Selain itu, kewajiban jaksa termuat dalam pasal 3 sampai 6 tentang kewajiban jaksa dalam etika profesi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kejaksaan terhadap negara, kedua, kejaksaan terhadap institusi, ketiga, kewajiban terhadap masyarakat, yang keempat, kewajiban dalam profesi kejaksaan. Nah, dalam hal ini jaksa dapat menolak dalam artian apa? Menolak tugasnya jika keluar dari dalam kewajiban dan norma hukum yang diperoleh oleh perlindungan hukum itu sendiri. Nah, oke, kita bahasanya tadi tentang pengertian dan penjabaran dari jaksa dan kejaksaan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam kode etik. Nah, sebelum kita memahami kode etik profesi, kita harus ketahui dulu apa sih kode etik. Nah, kode etik itu prinsip-prinsip moral yang melekat pada profesi yang disusun secara sistematis dan terperinci yang diterima oleh kalangan kelompok atau perorangan yang memiliki profesi guna sebagai jalan dalam berbuat serta beretika sosial atau secara moral. Nah, profesi ini sebagai bentuk suatu tatanan yang dalam masyarakat serta pencegahan campur tangan orang lain dalam suatu profesi tersebut yang dia kaji. Nah, selain itu juga guna untuk membuat tidak terjadinya kesalahpahaman dan konflik di dalam suatu circle masyarakat. Jadi kode etik itu gunanya untuk pengontrol suatu tatanan, suatu pekerjaan atau profesi yang sedang dikaji. Jadi kayak seperti itu. Oke, kita masuk. Nah, kita sekarang masuk ke kode etik jaksa. Nah, dalam kode etik jaksa ada tata cara jaksa di mana jaksa ini akan berjanji akan melaksanakan tugas dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempertanggungjawabkan pada bangsa dan negara. Jadi dalam poin pertama dalam kode etik jaksa itu, yang pertama adalah berjanji melaksanakan tugas dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara. Nah, yang kedua, kita masuk ke etika profesi jaksa. Etika profesi jaksa adalah melaksanakan profesi jaksa seperti dalam pasal 3 dalam etika profesi jaksa. Jaksa wajib yang pertama melaksanakan profesi jaksa seperti dalam pasal 3 dalam pasal etika profesi jaksa, mentaati kaidah hukum dan perundang-undangan serta Pancasila. Jadi dalam tatanan pertama etika profesi itu jasa itu perlu menjunjung tinggi namanya kaidah hukum dan perundang-undangan.
serta peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip. Jadi di dalam kode etik jasa ini ada yang namanya prinsip profesi ya. Dalam etika profesi jasa itu ada poin yang menjunjung tinggi 3 prinsip jaksa. Yang pertama yaitu tentang prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Cepat di sini adalah guna untuk penyelesaian suatu perkara itu sangat cepat, sederhana, dan tidak memakan biaya banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya poin yang kedua tentang etika profesi jasa yaitu berdasarkan pada keadilan, yang mana alat bukti yang sah dan kebenaran baik serta bebas dari pengaruh dan tekanan dari opini luar maupun di dalam. Jadi dalam putusan suatu jaksa itu tidak adanya pengaruh atau opini-opini yang dari dalam ataupun luar, serta berdasarkan putusannya itu harus terhadap alat bukti yang sah. Selanjutnya, bertindak secara objektif dan tidak memihak. Yang selanjutnya juga memberitahukan hak-hak terdakwa dan terpidana atau tersangka dalam suatu pengadilan. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hukum dan menjalin peradilan yang terpadu dan terpaku kepada undang-undang dan Pancasila. Yang kelima, mengundurkan diri dari perkara yang menguntungkan pihak pribadi, baik secara finansial atau perekonomian atau yang lainnya. Selanjutnya itu menyimpan rahasia yang seharusnya dirahasiakan, yaitu yang selanjutnya itu menghormati perbedaan pendapat selagi tidak keluar dari koridor perundang-undangan dan Pancasila dalam suatu peradilan. Yang keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia yang termaktub pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya itu menerima kritik yang secara arif dan bijaksana. Yang terakhir, bertanggung jawab secara internal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi dalam kiranya begitu. Cukupkan saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.